Dan dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan juga tentang perpecahan umat. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Di antara alirannya adalah tadi yang kita sebutkan. Itu adalah aliran-aliran yang besar. Dan masing-masing dari aliran besar tadi bercabang-cabang lagi. Khawarij, ya, sama-sama mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Sama-sama mereka memberontak kepada penguasa. Ya, akhirnya mereka berpecah belah di antara mereka. Melihat saudaranya melakukan kesalahan langsung dikafirkan. Karena akidahnya sama, yaitu mengkafirkan. Yang satunya juga melihat kesalahan saudaranya juga mengkafirkan. Akhirnya terpecah menjadi dua. Yang ini juga demikian. Terus akhirnya berpecah belah. Ya, maka aliran Khawarij banyak sekali isi. Murji'ah juga demikian. Ya, ada beberapa golongan. Mu'tazilah juga demikian. Ada beberapa golongan. Masing-masing aliran tadi berpecah karena mengikuti hawa nafsunya. Ya. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar, semuanya masuk ke dalam neraka. Kenapa masuk ke dalam neraka? Karena mereka menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Ya, mereka menyimpang dari akidah yang benar. Ya, kulluha finnar illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Maka para sahabat yang mereka menginginkan keselamatan bagi dirinya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man hiya?" Ya Rasulullah, siapa golongan yang selamat ini? Yang dikabarkan oleh beliau akan masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Mereka adalah orang yang berada di atas sunnahku. Berarti orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau. Wa ashabi, dan juga di atas jalan para sahabatku. Ya, menunjukkan tentang pentingnya mengikuti sunnah. Bahwasanya mengikuti sunnah ini adalah cara untuk selamat dari perpecahan. Cara untuk selamat dari neraka adalah kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian berhati-hati dari perkara yang diada-adakan. Sesuatu yang muhdats, yang baru, tidak dikenal di zaman Nabi SAW, dan yang dimaksud adalah di dalam perkara agama. Muhdatsatil umur maksudnya adalah umur din, perkara agama. Adapun perkara dunia, maka Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, ngebor timah mungkin antum lebih tahu. Ya, antum yang lebih pengalaman. Ya, menanam pohon kurma, para sahabat lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Dalam masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Silakan. Tapi kalau masalah agama, maka yang lebih tahu adalah Rasulullah. Ya, maka hati-hati membuat perkara yang baru di dalam agama. Misalnya ibadah yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, maka hati-hati. Beliau mengatakan, wa iyyakum, hati-hati kalian. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara yang baru dinamakan dengan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya, setiap bid'ah adalah sesat, karena semua petunjuk sudah diajarkan oleh Nabi. Yang ada setelah itu berupa perkara yang baru, berupa bid'ah, maka itu adalah kesesatan. Dan kesesatan di surga atau di neraka? Di neraka. Ya, yang ke surga adalah petunjuk. Adapun kesesatan, ya maksudnya adalah pelakunya, maka tempat kembalinya adalah di dalam neraka. Ini menunjukkan tentang kewajiban kita mengikuti sunnah, karena dia menyelamatkan kita dari perpecahan, menyelamatkan kita dari neraka. Dan orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW, menyimpang dari jalan yang lurus, maka terancam dengan jahannam. Baik. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan tentang keharusan kita untuk mengikuti sunnah adalah ucapan Nabi SAW,
Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam khutbahnya beliau mengatakan, adapun setelah itu maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Ya, sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an. Enggak ada ucapan yang lebih baik daripada Al-Qur'an. Ya, sampai orang yang tidak paham Al-Qur'an, kalau dia mendengarkan Al-Qur'an, dia akan menemukan ketenangan dan kesejukan di dalam. Ya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk beliau. Ya. Dan ini menunjukkan tentang keharusan kita untuk mengikuti sunnah beliau, karena sunnah beliau adalah petunjuk beliau dan petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Ya, yang di dalamnya ada maslahat bagi kita, dan kalau kita meninggalkan sunnah beliau maka kita akan mendapatkan mudarat. Dan hadis yang lain adalah ucapan Nabi SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Ucapan beliau falaysa minni, bukan termasuk golonganku, bukan berarti kafir, bukan. Ya, jangan dipahami ya orang yang tidak mengikuti sunnah berarti dia keluar dari agama Islam. Falaysa minni, bukan termasuk golonganku, maksudnya bukan orang yang mengikuti sunnahku, itu maksudnya. Ya, bukan orang yang mengikuti sunnahku. Dan ini menunjukkan ya dorongan untuk mengikuti sunnah supaya kita menjadi umat yang benar-benar ya sesuai dengan namanya, umatnya Rasulullah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bersumpah dengan nama Allah, dengan zat Allah, seandainya Musa, ya Nabi Musa alaihissalam sekarang ini masih hidup, tidak ada keluasan bagi beliau kecuali mengikuti aku. Jadi seandainya Nabi Musa kalimullah, orang yang pernah diajak bicara oleh Allah, diturunkan kepadanya Taurat, ya dia adalah Nabi Bani Israel dan termasuk ulul azmi, seandainya beliau masih hidup maka tidak ada keluasan bagi beliau kecuali mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi. Kalau sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diharuskan dia untuk meninggalkan syariatnya dan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Baik. Itu adalah beberapa dalil dari Al-Qur'an dan juga sunnah yang menunjukkan tentang kewajiban berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.